Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nafiah Madinah dengan NIM 2316010135, kelas Persyae, dosen pengampuni Lamarkiah dengan matkul metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul dengan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah di masyarakat Jorong Pasalolo, Nagari Lolo, Kabupaten Solo. Untuk itu, adapun 3 pembahasan yang saya ambil di sini, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1-nya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang, banyaknya masyarakat yang membuka usaha membuat perkembangan UMKM di Indonesia berkembang pesat, tak terkecuali di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan meningkatnya pinjaman di bank sebagai pasar modal untuk menjalankan usaha di kalangan masyarakat. Modal pinjaman ini banyak kita temui di sekitar kita. Seringkali kita jumpai bahwa masyarakat desa lebih memilih untuk meminjam sebagai modal awal, sehingga usaha di bank konvensional lebih maju. Masyarakat desa lebih memilih meminjam di bank konvensional karena keberadaannya mudah untuk ditemui. Sedangkan bank syariah, selain itu pengetahuan masyarakat desa tentang istilah-istilah maupun produk yang ada di bank syariah masih kurang akibat banyaknya polemik dalam masyarakat. Dalam menentukan kredit bank konvensional maupun bank syariah, industri perbankan Indonesia memiliki 2 jenis sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Tetapi cara mereka juga berbeda. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dengan menggunakan kontrak sebagai mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Rumusan masalahnya, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Yang kedua, bagaimana persepsi pelaku UMKM mengenai kemudahan proses akses layanan dan prosedur pembiayaan di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap bank konvensional dan bank syariah dalam memberikan layanan pembiayaan usaha. Adapun batasan masalahnya, untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Yang kedua, persepsi pelaku UMKM mengenai kemudahan proses, akses layanan, dan prosedur pembiayaan di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Yang ketiga, tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap bank konvensional dan bank syariah dalam memberikan layanan pembiayaan usaha. Yang keempat, pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah sebagai objek penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Yang kedua, untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM mengenai kemudahan proses akses layanan dan prosedur pembiayaan di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap bank konvensional dan bank syariah dalam memberikan layanan pembiayaan usaha. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, teoritas. Manfaat pertama, teoritas, menambah literatur dan wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional daripada bank syariah, dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional daripada bank syariah. Yang kedua, praktis. Pertama tuh ada bagi pelaku UMKM memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, terutama dalam keunggulan, keutamaan, dan kemudahan. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengaruh kecenderungan pelaku UMKM menggunakan bank konvensional daripada bank syariah. Yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan, pengalaman, dan serta memperdalam pengetahuan tentang sistem
perbankan konvensional dan syariah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana ekonomi pada jurusan perbankan syariah. Sistematika penulisannya ada bab 1 sampai bab 3. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka, landasan teori, kajian terkait faktor-faktor penyebab UMKM cenderung menggunakan bank konvensional daripada bank syariah. Bab 3 metodologi penelitian, desain penelitian, dan ini adalah metode kualitatif yang mana data diperoleh melalui studi perpustakaan atau literatur review. Selanjutnya bab 2 tinjauan literatur. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat perumusan hipotesis. Yang di sini untuk pemaparan materinya ada kajian teori. Yang pertama teori masyarakat. M.J. Herkovits menyatakan masyarakat adalah kelompok individu diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillian dan J.P. Gillian mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan satu sama lain. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syakarak, artinya ikut serta berpartisipasi. Yang kedua, teori pelaku konsumen. Teori pelaku konsumen adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi perilaku, mempelajari bagaimana individu atau rumah tangga membuat keputusan mengonsumsi barang jasa dan memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Yang kedua ada definisi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah. Bab 1, Pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua, definisi bank konvensional. Menurut Kazmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, perbedaan sejenis perbankan ini dapat dilihat dari segi fungsinya, kepemilikan, status, dan dari segi menentukan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bank oleh masyarakat. Yang pertama adalah faktor pengetahuan dan literasi keuangan, yang kedua faktor kemudahan aksesibilitas, yang ketiga faktor pelayanan kecepatan proses, yang keempat faktor kebiasaan lingkungan sosial, yang kelima faktor promosi dan edukasi bank syariah. Yang keempat itu ada usaha mikro kecil menengah, bisa disingkat dengan UMKM. Pengertian UMKM sendiri adalah kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kajian terdahulu. Yang pertama tentang Tatang Sutarjo dan Karsono, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam memilih pembiayaan di bank syariah. Ditemukan bahwa pemahaman tentang prinsip syariah, layanan dan tingkat religius mempengaruhi keputusan tersebut. Namun kurangnya pemahaman dan informasi mengenai produk syariah menjadi kendala bagi UMKM dalam beralih dari bank konvensional. Yang kedua, Sutisna Tisna, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menganalisis persepsi pengusaha UMKM terhadap pembiayaan syariah di Bogor. Hasilnya menunjukkan bahwa pengusaha UMKM telah mengetahui secara umum tentang bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, namun sebagian besar tidak menjadikan bank syariah sebagai rujukan utama dalam pembiayaan, melainkan sebagai alternatif dalam penambahan modal usaha. Produk syariah menjadi kendala bagi UMKM dalam beralih dari bank konvensional. Yang ketiga, Imam Abdul Aziz, Kampung Lembur, Sawah Muharja. Kajian ini mengidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan di bank syariah ditemukan bahwa aksesibilitas, pemahaman produk syariah, dan sosialisasi dari bank syariah menjadi faktor penting. Namun minimnya informasi edukasi mengenai produk syariah menjadi kendala bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Yang keempat, Alia Amani,
dan Lisda Khoirunisa Rancamana Bogor. Penelitian ini membandingkan pembiayaan bank konvensional dan bank syariah, menawarkan kemudahan akses, prosedur yang lebih sederhana dan produk yang lebih fleksibel. Sementara bank syariah memiliki proses yang lebih rumit dan persyaratan yang lebih ketat, sehingga pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional. Kerangka berpikir, penelitian perkembangan UMKM di Jorong Pasalolo, Nagari Lolo, Kabupaten Solo menunjukkan peningkatan kebutuhan terhadap akses pembiayaan usaha perbankan berperan penting sebagai lembaga intermediasi, baik melalui bank konvensional maupun bank syariah. Meskipun bank syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam, pada kenyataannya pelaku UMKM lebih cenderung menggunakan bank konvensional. Fenomena ini memengaruhi keputusan pelaku UMKM dan memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Perumusan hipotesis. Di sini terdapat 3 hipotesisnya, yaitu H1, terdapat pengaruh positif antara kemudahan layanan terhadap keputusan pelaku UMKM menggunakan bank konvensional. H2, terdapat pengaruh negatif antara pengetahuan dan pemahaman tentang bank syariah terhadap keputusan pelaku UMKM menggunakan bank konvensional. Ketiganya, kemudahan layanan dan pengetahuan, pemahaman tentang bank syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM menggunakan bank konvensional. Adapun bab 3 sebagai metodologi penelitiannya, di sini beberapa hal yang mencakup seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut. Dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena, penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunanya secara umum. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan atau dilaksanakan untuk memperoleh data yang digunakan. Penempatan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di salah satu Jorong Pasalolo, Nagari Lolo, Kabupaten Solo. Informan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purpose sampling, yaitu informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam penggunaan layanan perbankan. Informan utama terdiri dari pelaku UMKM di masyarakat Jorong Pasalolo, Nagari Lolo, Kabupaten Solo. Informan mendukung meliputi pegawai bank konvensional, pegawai bank syariah, serta tokoh masyarakat. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 12 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ada 2 cara, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan metode lainnya. Observasi tidak hanya terbatas pada manusia, namun juga mencakup objek-objek di dalamnya. Dengan melakukan observasi, penelitian dapat memahami perilaku serta arti dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui keadaan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah di masyarakat Jorong Pasalolo, Nagari Lolo, Kabupaten Solo. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 12 orang. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian.
Ini adalah bentuk komunikasi yang berlangsung antara dua pihak untuk mendapatkan informasi dari responden yang relevan. Bisa juga diartikan bahwa wawancara adalah interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara melontarkan pertanyaan terkait suatu subjek penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, di mana wawancara terstruktur memungkinkan pertanyaan yang lebih fleksibel, tetapi tetap mengikuti panduan yang telah ditentukan. Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mengidentifikasi isu-isu secara lebih terbuka, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat, saran, atau solusi untuk menangani masalah yang ada. Yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan menyusun data yang telah dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara yang teratur. Ketetapan informasi yang dikumpulkan sangatlah penting, tetapi juga tidak bisa diabaikan bahwa sumber yang berbeda akan menghasilkan informasi yang beragam. Tugas dalam menganalisis data menuntut konsentrasi serta kombinasi antara upaya fisik dan mental yang handal. Baiklah, sekian presentasi dari saya.